Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudul Tragedi Semanggi. Sebelumnya, perkenalkan, Nama saya Nadina Melani Pramestio. nama saya Naswa Lailia Ramadhani. Nama saya Rahma Romandatul Alfiah. Nama saya Titin Evi Fira Agustin. Nama saya Filiana Sheryl. Yang pertama ada pendahuluan. Tragedi Semanggi terdiri dari dua peristiwa besar yang terjadi di Jakarta, Indonesia, yakni tragedi Semanggi 1 13 November 1998 dan tragedi 2 tanggal 24 September 1999. Kedua peristiwa ini merupakan contoh pelanggaran HAM berat yang melibatkan tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstran yang menuntut reformasi politik dan perbaikan kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Lalu, tragedi Semanggi 1 pada 13 November 1998. Pada masa itu, Indonesia berada dalam situasi transisi pasca jatuhnya Soeharto. Pada Mei 1998, mahasiswa dan kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan yang lebih radikal dalam pemerintahan dan menolak RUU penanggulangan keadaan bahaya dan dianggap dapat memperkuat kekuasaan militer. Tragedi Semanggi I berawal dari masa transisi pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Bacharuddin Yusuf Habibie sejak lansirnya Soeharto pada 21 Mei 1998 melansir Asri Abdullah dan Oftaf Al-Mustafa dalam buku Kota pada demonstran masyarakat bergolak mengawal proses transisi pemerintahan. Pihak yang setuju menganggap pembangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia adalah konstitusional. Sementara pihak yang kontra menyebut bahwa pengangkatan tidak konstitusional karena dianggap kelanjutan dari Orde Baru. B.J. Habibie pun mengumumkan susunan kabinet reformasi membangun. Dalam susunan kabinet tersebut, Habibie sudah mengikuti serta beberapa menteri yang berasal dari luar Partai Golkar sebagai anggota kabinetnya. Kronologi peristiwa Semanggi 1. Peristiwa, aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan tentara melakukan tindakan represif untuk membubarkan demonstrasi. Bentrokan terjadi di beberapa titik, termasuk di sekitar Jembatan Semanggi, Jakarta. Dalam peristiwa ini, banyak mahasiswa menjadi korban, baik yang tewas maupun yang luka-luka. Korban, menurut kelaporan, sekitar 17 orang tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden yang dikenal dengan tragedi Semanggi 1 tersebut. Selain Teddy dan Wawan, 3 korban tewas lainnya juga berstatus mahasiswa, yaitu Sigit Prasetyo, Engkus Kusnadi, dan Heru Sudibyo. Puluhan lainnya luka-luka akibat tindakan kekerasan aparat keamanan. Analisis pelanggaran HAM. Tragedi Semanggi I merupakan contoh nyata dari pelanggaran HAM berat dengan sejumlah aspek penting. 1. Kekerasan berlebihan. Tindakan aparat keamanan terhadap demonstran dianggap sebagai kekerasan berlebihan. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional seperti tembakan dan penganiayaan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan bebas, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi. 2. Penindasan terhadap kebebasan berpendapat. Demonstrasi yang terjadi adalah bentuk ekspresi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan hukuman internasional. Tindakan kekerasan terhadap para demonstran melanggar untuk menyuarakan pendapat secara damai. 3. Ketidakpastian hukum. Ada kekhawatiran bahwa pelaku kekerasan dari aparat keamanan tidak diadili atau dipertanggungjawabkan secara hukum. Penegakan hukum yang lemah dan impunitas mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang lebih lanjut, di mana korban dan keluarga mereka tidak mendapatkan keadilan. Pelanggaran hak untuk mendapatkan keadilan. Korban kekerasan tidak mendapatkan akses yang memadai untuk mendapatkan keadilan, pemulihan, dan
reparasi. Hal ini termasuk meminimnya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap insiden tersebut. Kelima, diskriminasi dan penargetan terhadap kelompok tertentu. Ada indikasi bahwa kekerasan mungkin terarah pada kelompok tertentu atau individu dengan motif politik tertentu, yang juga melanggar prinsip hak asasi manusia yang menyatakan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Latar belakang, kondisi politik. Pasca kejatuhan Soeharto pada Mei 1998, Indonesia memasuki masa transisi yang penuh ketidakpastian. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie saat itu berusaha mempertahankan stabilitas, namun banyak kebijakan yang ditentang oleh masyarakat, terutama mahasiswa yang aktif dalam gerakan reformasi. RUU PKB, penanggulangan keadaan bahaya. Pemerintah berusaha mengesahkan RUU yang memberikan kewenangan besar kepada militer dalam situasi darurat. RUU dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan kekuasaan militer seperti di era Orde Baru. Penolakan terhadap RUU ini menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi. Kronologi peristiwa Semanggi II. Pada 24 September 1999, mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan sekitarnya menggelar aksi protes besar-besaran menantang pengesahan RUU PKB. Aksi ini terjadi di berbagai lokasi, termasuk di sekitar kawasan Semanggi yang menjadi titik sentral bentrokan. Tindakan aparat seperti pada tragedi Semanggi I, aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan militer menanggapi demonstrasi dengan tindakan represif. Mahasiswa yang berdemonstrasi dibubarkan secara paksa dengan menggunakan gas air mata, peluru karet, dan kekerasan fisik. Korban dalam bentrokan ini, 12 orang dilaporkan tewas, termasuk mahasiswa dan warga sipil lainnya. Selain itu, puluhan orang mengalami luka-luka akibat tindakan kekerasan aparat. Analisis pelanggaran HAM. Tragedi Semanggi II merupakan contoh nyata dari pelanggaran HAM Barat dengan sejumlah aspek penting. Yang pertama, eksesivitas kekerasan. Tindakan aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi dianggap sangat berlebihan dan tidak seimbang. Penggunaan kekuatan mematikan terhadap para demonstran yang sebagian besar adalah mahasiswa. Jelas melanggar hak untuk hidup dan hak untuk menyampaikan pendapat secara damai. Yang kedua, ketiadaan akuntabilitas. Hingga saat ini, pelaku kekerasan dalam tragedi Semanggi sepenuhnya diadili. Upaya hukum untuk membawa kasus ini ke pengadilan HAM sering terjadi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan politik dan keterbatasan sistem peradilan. Yang ketiga, impak politik dan sosial. Tragedi ini memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap militer dan pemerintah, dan memperkuat tuntunan untuk reformasi di sekitar keamanan serta keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Penanganan dan tuntutan keadilan. Yang pertama, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, telah menyelidiki peristiwa ini dan menyatakan bahwa tragedi Semanggi II termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Namun rekomendasi Komnas HAM untuk mengadili pelaku belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selanjutnya, gerakan masyarakat. Hingga saat ini, keluarga korban dan berbagai organisasi masyarakat sipil terus memperjuangkan keadilan bagi korban tragedi Semanggi II, termasuk melalui aksi damai dan kampanye kesadaran publik. Selanjutnya adalah penutup. Peristiwa Semanggi masih menjadi isu yang kontroversial dan sensitif di Indonesia. Peristiwa Semanggi merujuk pada dua insiden kekerasan yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999 di Jakarta, yaitu Semanggi I pada tanggal 13 November 1998 dan Semanggi II pada tanggal 24 September 1999, di mana aparat keamanan menembaki para demonstran.
yang sebagian besar adalah mahasiswa, dalam upaya untuk meredam aksi protes. Meskipun peristiwa ini telah berlangsung lebih dari 2 dekade, hingga kini belum ada kejelasan dan penyelesaian hukum yang memadai terkait siapa yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut. Keluarga korban dan kelompok-kelompok advokasi hak asasi manusia terus menuntut keadilan dan penuntasan kasus ini. Namun masih menghadapi berbagai hambatan termasuk dugaan penghalangan oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintahan Indonesia telah beberapa kali menjanjikan penyelesaian kasus ini, tetapi hasil yang memuaskan bagi para korban dan keluarganya belum tercapai. Peristiwa Semanggi tetap menjadi simbol penting dari perjuangan untuk keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.